Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayangkan satu kesalahan di siang hari di bulan Ramadan bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga menghadirkan konsekuensi yang tidak ringan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar paham hukumnya? Dan alhamdulillah, pada episode kali ini, para sahabat Ramadan Pods, kita kembali menghadirkan seorang narasumber, salah satu pengurus MWC LDNU Kecamatan Umben, Al-Mukarram, Ustadz Syafiuddin Musa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya untuk Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah hadir pada program spesial yang diselenggarakan oleh MWC LDNU Kecamatan Umben Ustadz. Terima kasih Ustadz karena sudah berkenan hadir pada Ramadan Pods episode kali ini. Dan episode kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang tema yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka Ustadz, tapi sangat penting untuk kita pahami. Karena dalam fikih puasa Ustadz, ada pelanggaran yang bukan hanya membatalkan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang cukup berat Ustadz. Langsung saja Ustadz, mungkin sebelum kita masuk obrolan terkait konsekuensi pada saat kita berpuasa Ustadz, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustadz. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perlu diketahui oleh semua para peserta, para audiens dimanapun berada, untuk mengenai apa yang tadi menjadi muqaddimah pendahulu dari host yang ada di depan kita semua, yang masih muda namun sudah membahas hal-hal yang agak gimana gitu lah. Ngeri-ngeri mungkin dengan adanya obrolan seperti ini menjadi doa, menjadi magnet untuk bisa melanjutkan dan berumah tangga. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mengenai tadi yang menjadi muqaddimah ataupun pendahuluan yang disampaikan oleh saudara Alvin selaku host pada kesempatan hari ini, perlu diketahui bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali, namun ada suatu pekerjaan yang mana ketika hal tersebut dilakukan, konsekuensinya atau akibatnya itu lebih besar daripada hal-hal yang lain, daripada perkara yang membatalkan yang lain lah intinya. Yang diantaranya adalah melakukan hubungan suami istri di siang pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Cukup dulu. Iya, ini cukup menarik Ustadz. Berarti jika melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin membatalkan puasa, mungkin kalau dilakukan di selain ibadah-ibadah selain puasa, ini mungkin untuk hukumannya masih ringan lah. Masih ringan. Berarti kalau larangan-larangan ketika kita berpuasa itu ada konsekuensi yang sangat berat berarti. Sangat berat. Oh, dan konsekuensi tersebut atau sanksi tersebut itu terkena dengan istilah kafarat. Oh, kafaratul udmah. Karena kafarnya itu tebusannya itu besar sekali. Nanti kita bahas selanjutnya. Oh, siap Ustaz. Berbicara tentang sanksi ini Ustaz, kalau itu sampai terjadi, apa konsekuensi yang harus ditanggung menurut syariat Ustaz? Apakah cukup mengganti puasa saja atau ada kewajiban tambahan seperti kafarat ini? Sanksi lain intinya. Ya, sebelum kita melanjut masalah atau menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu asal mula puasa tersebut. Dulu ketika Rasulullah memerintahkan puasa, itu larangan ketika akhir dari puasa tersebut itu biasanya dulu tahapnya seperti ini. Ketika seseorang tersebut melakukan puasa dan menjelang waktu maghrib, tenggelamnya matahari, terus dirinya tidur ataupun sesudah sholat isya, maka ketika sesudah sholat isya dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu awalnya pertama kali. Baik itu makan, minum, ataupun bahkan melakukan HB, hubungan badan, hubungan suami istri. Terus ketika itu
sahabat itu keberatan, merasa dirinya itu tertekan, intinya itu. Terus ada seorang sahabat, di antaranya Sayyidina Umar, beliau itu pergi kepada Nabi Muhammad menghadap bahwa dirinya itu mengatakan tidak kuat kalau puasa seperti itu. Puasa mulainya dari Isya sampai maghrib lagi. Kan lama. Oh, iya. Nah, dan pada waktu itu kan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, terutama melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah itu maka Rasulullah diturun ayat oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, yang ayat tersebut sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Itu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum alailatas syiyam arrafasu ila nisaikum. Dengan artinya apa? Uhilla lakum, dihalalkan bagimu lailatas syiyam, di malam puasa Ramadan, itu arrafas. Di dalam tafsir, arrafas itu artinya jima, melakukan hubungan suami istri, ila nisaikum, kepada istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itulah. Maka diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari di bulan puasa atau bulan Ramadan. Itu awalnya. Ketika itu berarti mafhum mukhalafahnya seperti apa pengertiannya? Ketika malam diperbolehkan, berarti waktu siang dilarang. Tadi pertanyaannya bisa diulang? Untuk ini Ustadz, kalau itu sampai terjadi, apakah ada sanksi atau ada konsekuensi? Sanksinya di sini saya ambil di dalam kitab Fathul Qorib. Akan saya baca di sini. Waman wati'ah fi nahari Ramadan amidan fil farji. Amidan perlu digarisbawahi, amidan fil farji. Terus fa'alaihil qada wal kafaratu. Artinya apa? Jika ada orang jika ada orang itu melakukan hubungan melakukan hubungan badan fi nahari Ramadan, di waktu siang bulan Ramadan, ya, amidan, dengan sengaja. Dengan sengaja, bukan lupa, bukan nisyan, bukan lupa. Fil farji itu ada dua, ada kemaluan, yang depan itu namanya kubur, yang di belakang nama kubur, itu sama-sama fil farji. Maka sanksinya apa? Fa'alaihil qada. Yang pertama wajib mengqada. Yang kedua wal kafaratu, membayar kafarat. Ditafsir oleh ulama, kafarat itu kafaratun udma, kafarat yang sangat besar. Karena kafarat itu bukan hanya melakukan hubungan suami istri di siang hari, ada lagi kafarat yang kafarat sumpah. Kafarat sumpah ila, kafarahnya orang membunuh dengan khoto, dengan tanpa sengaja, itu ada kafaratnya. Namun titik beratnya di sini kan yang dipertanyakan ke masalah kafarat yang melakukan hubungan badan di waktu siang bulan Ramadan. Berarti di antara beberapa kafarat yang terjadi di kasus yang lain, yang hubungan badan pada saat bulan puasa ini yang terberat berarti. Yang terberat. Di antaranya kafaratnya apa saja? Akan saya jelaskan. Di sini dilanjutkan wahiyah al-kafaratu wahiyah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak. Budak itu kalau sekarang kan nggak ada kan? Kita melihat dulu secara historis, budak itu dulu ketika kita mengkaji menulis sejarah, budak ketika Abu Bakar ingin memerdekakan budak yang bernama Bilal ketika disiksa oleh majikannya, itu harganya menurut ulama di dalam kitab-kitab disebutkan 9 uqiyah. 9 uqiyah itu ketika ditransfer ke uang, ke nominal, itu sekitar 600 juta lebih. Kalau dirupiahkan 600 juta lebih. Bayangkan satu budak itu. Di sini fa'ilam yajid, ketika tidak menemukan budak, fasya musyahhin tatabi'ain, dengan artian untuk melakukan puasa 2 bulan mutatabi'ain, terus menerus, tanpa ada jeda. Seandainya umpamanya, naudzubillah, ada seseorang melakukan hubungan suami istri, terus sekarang kan sanksinya tidak ada budak kan, sekarang tidak ada budak. Terus yang kedua puasa 2 bulan secara terus menerus. Itu seandainya 1 bulan sudah melakukan puasa, namun di pertengahan
tidak berpuasa dengan tanda kutip tidak udzur syar'i, Iya. maka harus diulang mulai dari awal. Dihitung dari Awal hari pertama hari lagi. pertama lagi. Oh. Itu sanksinya berat kan ya? Berat. Terus fa illam yastati, ketika tidak puasa, tidak bisa, fa'amu sittina miskinan, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin itu 1 mud. Untuk Itu ukuran sanksinya. untuk ukuran 1 mudnya itu 1 mud itu ukurannya itu banyak sekali kitab-kitab menerangkan bahwa 1 mud itu perkiraan 7 on. 7 on itu 1 kilo kurang 3 on. Itu. baik. Ini Dikasih kepada siapa ya? Orang miskin lah. ya cukup berat berarti. Cukup berat. Harus dipikir terlebih Ya. dahulu. Berarti dalam konteks suami istri ini, apakah keduanya sama-sama wajib membayar, Ustaz? Apa salah satu diwakili suaminya? Apa gimana ini, Ustaz? Yang mendapatkan sanksi, apakah suami Nah. dengan istri ataukah hanya suami saja? Iya, betul. Menurut itu memang ulama itu khilaf dari keempat madhab tersebut. Namun karena di sini Indonesia mayoritasnya itu madhab Syafi'i, itu yang diwajibkan adalah sang suami saja. Diwakili. Pelaku, tersangka intinya itu. Kalau korban tidak, kalau korban betul. tidak. Ya. Di sini saya kutip di dalam kitab Asnal Mapolib. Di sana disebutkan ada ibarat seperti ini. La kafarata 'alaiha li'annahu lam yu'mar biha fil khabar illa rajulul mawaqi'. Artinya apa? Tidaklah kafarta 'alaiha, tidak ada kafarat untuk mauti'ah, wanita yang disetubui. Namun yang wajib adalah ar-rajulul mawaqi', suami ataupun lelaki yang melakukan hubungan tersebut. Berarti sang suami ini sebagai pelaku, Ustaz. Ya, namun perlu diingat, walaupun sang istri itu tidak mendapatkan sanksi kafarat, tetap fa'alaihil qada. Tetap sang istri atau wanita tersebut wajib melakukan qada puasa. Sama-sama melakukan kodok, tapi untuk kafaratnya tidak mendapatkan, dicukupkan suaminya. Suami. Oke. Ini sangat menarik, Ustaz. Terlepas dari siapa yang menggoda atau yang memancing lah, yang memantik untuk melakukan hubungan, tetap yang sang suami ini yang tetap membayar. suami. Dan perlu diingat, bukan hanya sebatas suami istri. Bukan sebatas hanya suami istri. Siapapun yang melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan itu tetap mendapatkan 2 sanksi tadi itu, fa'alaihil qada wal kafarah. Siapapun itu, walaupun dalam perzinahan itu tetap. Naudzubillah, ada seorang laki-laki melakukan melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan, tetap mendapatkan sanksi tadi itu, qada dengan kafarat. Berarti ini berlaku secara mutlak. Walaupun melalui lubang belakang, dubur, ataupun kepada hewan pun, itu tetap. Ini konteksnya jima. Apa mengeluarkan mani, Ustaz? Mohon maaf ya. Hubungan badan itu bahasa halusnya itu melakukan hubungan intim. Kalau hanya istimna'u bil yadi, kalau bahasa keren sekarang itu onani, itu beda dengan jima. Berarti nggak termasuk hukum ini berarti, Ustaz? Tidak termasuk yang tadi kafarat itu. Hanya tetap puasanya itu batal. Kan termasuk hal-hal diantaranya itu yang membatalkan puasa itu istimna'u bil yadi. Itu termasuk. Baik, Ustadz, mungkin ada tambahan yang memperkuat dari hadis atau dalil? Ada. Dulu begini, ceritanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Hadis itu sahih di Bukhari Muslim, itu ada. Itu datang kepada Nabi Muhammad, dia syaka itu mengadu kepada Nabi Muhammad. Sang rajul itu berkata, "Halaktu ya Rasulullah." Celaka saya Rasulullah, celaka. Kenapa kok celaka, kata Rasulullah? Apa yang membuat dirimu itu celaka?
Sang rajul tersebut berkata, sang lelaki tersebut berkata, waqatu ila ahli fi Ramadan. Saya itu menyetubuhi istriku di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Maka Rasulullah itu bersabda, a'tiq raqabah, merdekakan budak. Dan rajul itu menimpali, falisali, saya tidak mempunyai budak Rasulullah. Rasulullah bersabda atau berkata Rasulullah, fasum syahrain tatabi'ain, disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Dia berkata, apalagi 2 bulan Rasulullah, 1 hari saya tak buat. 2 bulan, 1 hari saja sudah tidak mampu, tak kuat. Terus Rasulullah bersabda, fa'at'im sittina miskinan, berilah 60 makan kepada 60 orang miskin, kata Rasulullah. Tiap orang miskin itu 1 mud. Tadi itu sejarahnya dari masalah diwajibkan untuk melakukan selain qada itu harus kafaratul utmah. Ya, bagi orang, makanya sebagai seorang hamba-hamba yang terutama di bulan puasa ini, bulan yang suci, kita kan dilatih untuk bersabar. Toh nanti malamnya kita kan diperbolehkan puasa langsung. Puasa umpama berbuka langsung dengan istri, melakukan hubungan suami istri, silakan, nggak masalah. Tanpa berbuka secara iftar makanan. Namun menurut medis itu alangkah baiknya berbuka dulu. Berbuka makan dulu supaya sehat, kuat, punya nutrisi, punya tenaga, baru melakukan seperti itu. Kan ada, nggak masalah. Memang nggak masalah berbuka dengan melakukan hubungan suami istri langsung, nggak masalah. Contohnya seperti sahabat yang bernama Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar itu langsung. Namun itu pengecualian untuk beliau karena beliau itu orangnya kuat. Kalau seperti saya, orangnya seperti ini, alangkah baiknya berbuka makan dulu, minum dulu, baru melakukan seperti itu. Asup nutrisi. Mohon maaf untuk para khot. Ini walaupun agak vulgar karena ini hukum harus harus disampaikan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ini sangat bermanfaat sekali saya rasa. Soalnya mungkin ada banyak sekali para pemuda itu yang masih belum tahu secara detail terkait konsekuensi ketika kita melakukan hubungan. Iya, mereka beranggapan itu hubungan suami istri, hanya hubungan suami istri menyebabkan padahal sah. Padahal sah. Itu mendapatkan kafarat, apalagi yang naudzubillah di luar nikah. Itu sanksinya lebih berat lagi. Selain qada, kafarat, dosa besar. Bagi pelaku tersebut. Dan ada lagi, apakah serta-merta tak langsung mendapatkan sanksi qada dengan kafarat? Itu tidak serta-merta, tidak mutlak hukumnya. Ada pengecualian. Ada syarat orang tersebut mendapatkan sanksi kafarat. Satu, dengan unsur sengaja. Jadi kalau dipaksa seandainya saya dipaksa oleh istri saya untuk melakukan hubungan suami istri, istri saya tidak tahan, saya diikat dan melakukan sendiri, itu tidak, walaupun hukum puasa itu batal, wajib qada, namun tidak ada kafarat. Karena apa? Karena ada unsur mukroh, dipaksa, tidak amidan. Terus harus sengaja, tidak lupa. Kalau lupa biasanya pada awal puasa biasanya lupa melakukan hubungan suami istri, itu walaupun nanti ada konsekuensi hukum yang lain, itu tidak ada kafarah karena unsurnya lupa. Terus tidak melakukan perjalanan yang diperbolehkan untuk qasar. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Ustadz Miftah, tadi kan sudah dijelaskan tata cara syarat dari musafir itu seperti apa. Seandainya musafir dirinya melakukan, contohnya saya ingin melakukan perjalanan dari sini ke Surabaya sebelum fajar sebelum fajar. Banyak orang menyangka itu pukul 7 melakukan, nggak apa-apa saya melakukan sama-sama musafir umpamanya. Itu harus ada syaratnya qoblal fajri, sebelum waktu subuh.
Terus ketika saya melakukan perjalanan, ketika sampai di Sogyan ataupun Astapa, kan rumah saya Angsok, di Sogyan ataupun di Astapa, saya melakukan hubungan suami istri langsung umpamanya. Itu walaupun puasanya batal, namun tidak ada kafarah. Walaupun melakukan hubungan suami istri di waktu siang bulan Ramadan. Atas dasar Kenapa? musafir. Musafir. Ada hal-hal yang ibahah diperbolehkan untuk iftar. Untuk Membatalkan. yang membatalkan puasa. Iya. Terus yang ada lagi yang membatalkan, yang tidak ada kafarah itu ada lagi apa? Tidak langsung melakukan hubungan suami istri. Contohnya seperti apa? Dibatalkan dulu. Oh. Namun tetap berdosa. Namun tetap berdosa seandainya suami tersebut hipersek lah, mohon maaf, hipersek. Dia sudah tidak tahan, Maka di sana adalah ya mungkin dengan mengambil air dan diminum, dibatalkan dulu puasanya dan melakukan hubungan suami istri. Maka hanya fa'alaihil qada, la kafarat lahu. Tidak ada kafarat karena dia sudah batal kan puasanya dan melakukan hubungan suami istri. Berarti tidak ada kafarat, walaupun tetap berdosa. Berarti konteksnya ini yang bayar kafarat itu dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau orang yang memang dari awal tidak berpuasa atau memang membatalkan puasanya, itu cukup kodok. Tidak ada kafarat. Dan juga bukan kodok puasa Ramadan, bukan puasa kodok. Gimana? Intinya sekarang bulan puasa. Saya tidak puasa. Alhamdulillah saya tidak puasa. Terus saya melakukan kodok di bulan Syawal. Kodok bulan puasa. Kan saya melakukan puasa kodok kan? Bulan puasa kan? 1 hari. Terus saya melakukan hubungan suami istri. Maka tidak mendapatkan sanksi kafarah. Hanya kodok lagi. Karena apa? Karena bukan tepat di bulan puasa tersebut. Itulah saking mulianya bulan puasa itu. Saking mulia puasa, jangan sampai kita bulan puasa tersebut dikotori dengan hal-hal yang seperti itulah. Harus betul-betul kita jaga kemuliaannya. Kemuliaannya bulan puasa harus. Maka Ramadan itu puasa itu menahan diri, menahan nafsu. Itu intinya. Ya, ini cukup luas sekali dan saya rasa ini sangat detail Ustadz, yang mungkin banyak sekali para pemuda itu masih belum tahu terkait detail dari memang pembahasan kita dari tadi itu Ustaz. Intinya mereka hanya beranggapan kalau batal puasa ya hanya mengkodok. Tidak ada istilah kafarat itu, nggak ada istilah kafarat. Ya, termasuk saya ini mungkin kalau berbicara tentang hubungan hanya pengetahuan Ustaz. Kalau panjenengan kan pengalaman sudah pengalaman. Makanya saya tadi di mukadimah saya berdoa semoga. Saya tadi kaget kok yang menjadi hot itu yang belum pengalaman begitu. Semoga kedepannya itu semoga menjadi doa barokahnya kita mengabdi di NU, terutama di LDNU dan LTNU, semoga menjadi tangga menuju rumah tangga. Amin. Terima kasih banyak Ustadz karena sudah berkenan menjelaskan secara detail terkait kafarah, mulai dari kodok, kafar dan lain sebagainya, termasuk syarat. Mungkin hanya itu Ustadz. Untuk episode kali ini mungkin takutnya ada salah dari saya secara pribadi. Sama-sama. Sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu sahabat Coach untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.